yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan satu kalimat yang sama, yang kalimat ini tidak Allah sematkan kepada nabi-nabi yang lain. Kalimah uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, uswatun hasanah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ketiga. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk mengirimkan doa, mengirimkan salawat ini untuk anak kita Ananda Tia Yulianingsih. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita munajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin singkat saja karena besok subuh juga kami ada jadwal kajian di Rawamangun. Bulan lalu di hari yang ke-7 kami sudah menyampaikan juga nasihat tentang kematian, ya. Hampir 1 jam kami berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan menyampaikan beberapa cuplikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga cuplikan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang bahwa hidup ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita awali dengan surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan 2 bentuk ujian. Yang pertama, ujian itu berupa ujian terhadap sesuatu yang tidak kita sukai dalam kehidupan kita. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian terhadap sesuatu yang kita senangi. Kenapa Allah menguji kita? Wa ilaina turja'un, agar kita hanya kembali kepada Allah, agar kita hanya bergantung hanya kepada Allah, agar kita hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha mampu. La haula wa la quwata illa billah. Itu untaian kalimat yang sering terucap dari lisan kita, menunjukkan bahwa manusia tidak mampu, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita rasakan pada hari ini, apapun yang kita alami pada hari ini, sudah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi dengan kehidupan manusia, apa yang terjadi terhadap alam semesta. Seluruh takdir itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita tumbuh dewasa, bagaimana kita beramal, sampai bagaimana kita mengakhiri kehidupan di fase kehidupan dunia menuju fase kehidupan akhirat, ketika ajal telah datang juga sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus mampu menghadapinya dengan sikap yang tepat. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu ajib, ya. Ajaib. Orang beriman itu mengagumkan, ya. Hidupnya itu mengagumkan. Inna amrahu kullahu lahu khair, karena setiap apa yang Allah tetapkan untuk kehidupannya selalu mampu disikapi dengan sikap yang terbaik.
In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Ketika Allah uji dia dengan kebaikan, ketika Allah uji dia dengan kesenangan, ketika Allah uji dia dengan kenikmatan, sambil makan Pak, ini nikmat ujian ya. Silakan sambil dinikmati ya, dan sambil mendengarkan insyaallah. Ketika Allah uji dengan sesuatu yang disenanginya dalam hidupnya, maka dia hadapi dengan sikap yang tepat, bersyukur. Ketika Allah uji dia dengan sebaliknya, Allah uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah uji dengan takdir yang buruk, Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kematian, maka dia hadapi dengan sikap yang tepat pula, bersabar. Karena syukur itu nisfuddin, separuh agama. Separuhnya lagi adalah sabar. Karena hidup kita tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan yang baik, keadaan yang kita senangi, keadaan yang kita harapkan. Yang kedua adalah keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak kita senangi, dan keadaan yang tidak kita harapkan. Tapi tentu ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-Nya. Karena Allah tidak selalu mentakdirkan hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang takdir baik tidak berpihak kepada kita. Maka disitulah diuji keimanan kita, bagaimana kita mensikapi setiap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang terbaik. Maka dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua bentuk ujian. Jika dalam paradigma kita sejauh ini bahwa ujian itu hanya terpaku pada hal-hal yang tidak kita senangi, ujian itu ya sakit, musibah, hilang motor, kurang uang di ATM, dolar naik, apalagi Pak? Bahlil, hati-hati Pak Bahlil lagi haji, nanti didoain kamu. Si Ali. Kenapa Bahlil? Jadi dalam persepsi kita ujian itu hanya berupa sesuatu yang tidak kita sukai. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, secara eksplisit Allah menyebutkan bahwa ujian itu ada dua. Yang pertama adalah bisyarri, sesuatu yang kita disenangi. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkannya as-sayyi'at wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji dengan kebaikan dan keburukan, semoga mereka kembali kepada Allah. Jadi bentuk ujian itu ada dua. Yang pertama adalah ujian berupa kesenangan, ujian berupa kenikmatan, ujian berupa kelapangan. Allah beri kita rezeki yang lapang, Allah beri kita keluarga yang harmonis, Allah beri kita sehat jasmani. Itu merupakan bagian daripada ujian. Ujian berupa kenikmatan, ujian yang baik. Tergantung bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ujian itu. Kadang-kadang orang bisa tegar ketika menghadapi ujian berupa musibah. Tapi tidak banyak orang yang lulus ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan. Mampukah kita bersyukur? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad. Inna a'atainakal kausar. Al-kausar itu artinya al-khair al-kasir, nikmat yang banyak. Mana yang kedua adalah telaga yang dikhususkan untuk Nabi, namanya telaga Kausar di akhirat. Maka sebagai bentuk syukur karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi, fasalli li rabbik, maka salatlah sebagai bentuk syukurmu, wanhar, kemudian berkorban. Berkorban. Kadang-kadang ada, saya belum mampu kurban Ustaz, belum ada uang. 2 tahun yang lalu anak saya kelas 2 SD waktu itu, sekarang kelas 4 SD, berarti usianya sekitar 7 tahun. Nabung Pak, sehari 10.000. Kami kasih uang jajan 10.000 sehari, dia tabung di kardus. Selama setahun 3,5 juta Pak, korban kambing bisa. Ya. Kalau rokok berapa sebungkus Pak? Tergantung. Kalau 2 bungkus sehari berapa Pak? Yes. TOC berapa Pak? Yes.
Sehari berapa 10.000 rokok? Dikali setahun berapa itu? 58 Bisa sebungkus. korban sapi sendiri itu, Pak. Kalau disisihkan sebagiannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rokok kita mampu, insya Allah korban juga Mampu. Amin. Amin. Insya Allah. Baik.